Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Maret 2025 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rencana Allah untuk manusia adalah baik sejak dari awal penciptaan. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus. Seluruh masa Prapaskah ini sebenarnya bisa dianggap sebagai masa permenungan terpenting tentang mengapa Allah begitu mengasihi ciptaannya yang terbaik, yakni manusia. Kedegilan hati kitalah yang seakan-akan membutakan diri kita sehingga tidak bisa melihat dan memahami bahwa Allah itu adalah kasih. Kasih Allah ini tidak menginginkan manusia itu binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Kasih Allah ini ada dalam kekekalan, seperti yang bisa kita baca dalam Injil hari ini yang diambil oleh gereja dari Matius 5 ayat 17 hingga 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan, semua rencana Allah yang dengan begitu bagus dan lengkap bisa kita baca dalam kitab-kitab Perjanjian Lama akhirnya terwujud dalam Perjanjian Baru. Dan karena kitab Perjanjian Baru ini pun masih mengandung kata perjanjian, maka kita, orang yang beriman ini, mesti yakin bahwa Perjanjian Baru pun akan terwujud juga. Wah, kalau begitu Perjanjian Baru pun
belum menunjukkan akhir dari seluruh isi perjanjian Allah kepada manusia, ciptaannya yang paling Dia kasihi. Jadi perjanjian baru pun belum the end dari kisah kasih Allah kepada manusia. Menurut permenungan saya, belum. Sebab perjanjian baru pun masih menunjuk kepada suatu kejadian final yang belum terwujud, yakni yang disebut parousia, atau juga disebut kedatangan kedua kali dari Yesus Kristus, Sang Penyelamat manusia. Hal itu bisa kita baca dalam Perjanjian Baru, Kitab Ibrani bab 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi jelas di sini dalam Perjanjian Baru kita temukan bahwa kedatangan Kristus itu ada 2 kali saja. Satu, pertama kali untuk menanggung dosa manusia. 2, kedua kali tanpa menanggung dosa manusia dan untuk menganugerahkan keselamatan kepada manusia yang menantikan Dia dengan senantiasa mempertahankan dan mempertanggungjawabkan iman mereka. Jadi, saudara, sejarah keselamatan dalam pewahyuan Allah ada 2 fase, yakni Perjanjian Lama sebagai fase ke-1 dan Perjanjian Baru sebagai fase kedua. Di antara kedua fase atau masa itu ada suatu kejadian istimewa, yakni penyaliban Kristus. Di salib itulah Yesus menanggung dosa manusia. Perjanjian Baru itu merupakan kelanjutan dan penggenapan dari Perjanjian Lama antara Allah dengan umatnya. Jadi, dari sinilah kita bisa melihat bahwa tidak mungkin Perjanjian Lama itu ditiadakan oleh Kristus. Karena dalam Perjanjian Lamalah dibentuk kerinduan akan suatu pemenuhan atau penggenapan dari janji Allah. Dalam Perjanjian Lama juga telah dinubuatkan dengan sangat jelas tentang akan datangnya Mesias, Sang Penebus dosa umat Allah. Dia itulah anak tunggal Allah sendiri yang dengan sukarela
mau melaksanakan janji Allah bahwa Allah akan kembali menyelamatkan manusia ciptaan Allah yang paling Allah kasihi agar tidak dikalahkan oleh kematian kekal, melainkan dijadikan pemenang oleh jasa Allah Putra untuk bisa meraih kehidupan kekal lagi. Seperti yang Allah rencanakan pada awal Dia menciptakan manusia. Saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan, mengapa tadi dipakai kata dalam tanda petik lagi? Karena sewaktu Allah menciptakan manusia lengkap dengan kehendak bebas manusia itu, Allah sudah mendesain manusia untuk tidak mati. Tetapi karena manusia telah memakai kehendak bebasnya itu untuk melawan perintah Allah dan malah mengikuti rayuan dan jebakan setan, maka manusia itu sendiri telah mendatangkan kematian kepada dirinya. Allah tidak mendesain orang agar mati atau binasa. Allah mendesain manusia untuk hidup kekal sejak dari awal penciptaan manusia itu. Rencana dan desain Allah itu dengan lengkap bisa kita baca dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lengkap itu berarti tidak menambah atau mengurangi satu iota pun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Maret 2025. Terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.